Akhirnya dibaca Yasin di sana, sholat juga di sana. Itu yang jadi keanehan, seketika kontrakan itu langsung bau rumah sakit, bau alkohol, bau boraks, Mau obat gitu. iya, bau rumah sakit. Gimana sih, kayak lu masuk ke kamar mayat, ya baunya seperti itu. Jadi si setan itu datang, kalau nggak salah ada 5 Berjejer. kita tuh di satu kasur itu 15 orang itu dikepung. Berarti dia kayak gini ya posisinya ya, 5. Iya, Kasur di segi 4 gitu kasur kan? nih, kasur 4. Kita dikepung 5 nih. Gila. Kita dikepung 5, itu beneran. Sumpah, gue berani mati dah. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina. Gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah, kalau misalnya aku nggak sendirian, kamu udah pasti tahu dong. Berarti kamu lagi nonton Adat, antara ada dan tiada. Yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Dan kita di sini bakal sama-sama dengerin pengalaman mereka. Kalau sebelumnya aku sudah mengundang Kak Fadli dan dia cerita mengenai kontrakan berhantu, dan jujur itu adalah cerita rumah berhantu yang paling serem yang pernah aku dengar. Menurut aku ini sohibnya juga nih, jadi ini kayak point of view dari temennya Kak Fadli. Langsung ada Kak Ray. Yo, salam kenal semuanya. Halo. Terima kasih ya Kak udah mau datang dan cerita di sini. Sama-sama. Kak Ray ini kan menurut cerita dari Kak Fadli cuma sanggup 5 malam di sana. Iya. Kak Ray? Saya lebih dari 5 malam sih. Sekitar mungkin kalau misalkan diinget-inget itu sekitar 2 bulanan lebih lah. Wow, betah banget kan di sana Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang pada saat itu ya, pada masa itu tuh di usia segitu tuh yang dicari tuh kayaknya serunya deh. Serunya ya? Iya, kalau dibilang takut emang takut sih. Cuman karena rame-rame jadi seru. Oke. Karena kejadiannya itu rame-rame, mereka itu eksistensi si setannya itu datangnya itu pas emang beraninya rame-rame. Meskipun kita rame-rame tuh dia berani nongolin gitu. Dia berani nampakin diri gitu. Jadi makanya asik jadi ya? Iya, jadi seru karena posisinya rame-rame. Jadi ngelihat ekspresi-ekspresi teman-teman yang pada takut juga gitu. Aduh, jadi nggak sabar kan cerita dari Kak Ray itu kayak gimana. Tapi sebelumnya Kak Ray tadi aku denger-denger punya channel YouTube ya? Ada. Apa tuh Kak? Boleh deh bocorin. Siapa teman-teman mau mampir ke sana? Ada sih di Illumireka. Ya, itu apa tuh Kak isinya? Itu cuman ini aja sih, cuman iseng-iseng nyanyi aja sih, cover-cover lagu aja. Kebetulan Kak Ray ini dari zaman sekolah, termasuk waktu masih kejadian kontrakan berhantu ini anak band ya? Ya, sempat ngeband juga sih dulu sama si Padli juga sempat ngeband. Pokoknya di kontrakan itu tuh emang tempat buat ngulik sih, buat ngulik lagu. Awalnya buat ngumpul-ngumpul, buat ngopi, buat ngulik lagu gitu. Karena di band itu kan dulu kami tuh suka ikut-ikut pagelaran musik, festival musik, kayak gitu-gitu deh. Jadi tempat-tempat buat ngulik di sana gitu. Oke, baik. Mungkin langsung aja nih kakak bisa ceritakan kejadian-kejadian apa aja sih yang kakak alami selama 2 bulan di sana. Kalau si Kak Fadli cuma 5 hari, gimana nih versi kakak sendiri selama 1 bulan lebih tanpa Kak Fadli? Atau kakak juga punya versi waktu 5 malam? Ada sih, ikut apa? Kita nyambungin aja ya sama cerita Kak Fadli. Awal mulanya gini. Gue sekolah ya, balik sekolah gue ikut dagang si Resa saat itu. Nah begitu gue balik dagang itu gue main ke kontrakan itu. Setelah gue main ke kontrakan itu, awalnya gue nggak tahu kalau ternyata tuh kontrakan itu tuh emang angker. Gue sama sekali nggak tahu. Nah akhirnya gue datang aja ke sana kan, biasalah bawa gitar. Waktunya tidur, gue tidur kan. Nah begitu tidur tuh waktu itu kejadiannya emang 4 orang sih, kalau nggak salah. 4 orang, gue, Padli, Hendrik sama si Belly. Nah si Padli ini ajakin udah tidur yuk nge, udah malam gitu kan. Dia bilang tidur nge, udah malam. Ya udah, ayo tidur, matiin tuh lampu gitu kan. Dulu tuh posisinya si lampu belakang itu belum mati ya, karena
Emang, nah setelah kejadian itu tuh lampu belakang tuh selalu mati. Tapi posisinya ini karena gue belum tahu ya, jadi si lampu belakang ini nggak mati waktu itu. Masih nyala? Masih nyala. Gue matiin lah tuh lampu depan. Lampu depan gue matiin. Yang punya kontrakannya ini si Kamil nggak ada di situ saat itu. Entah dia kemana lah gitu. Dia entah main sama ceweknya gitu kan. Nah, gue tuh berempat tidur, matiin lampu. Oke. Begitu gue matiin lampu, gue sempet ngeliat ada sosok hitam ya, gue nggak ngerti dah dia itu berbulu atau enggak, cuman yang gue lihat tuh cuman palanya aja nongol dari tembok. Nah si posisi kontrakannya ini temboknya ini emang udah rapuh. Temboknya itu dari batako warna kuning, bukan batako pres. Atau bukan hebel. Kalau sekarang kan orang kebanyakan mayoritas pakai hebel ya, karena ini mah kontrakan zaman dulu, jadi batakonya itu kuning dan atapnya itu nggak ada plafon sama sekali. Itu 3 ruangan itu nggak ada plafon sama sekali. 2 ruangan ke belakang itu asbesnya udah pada jebol. Yang utuh itu asbesnya itu cuma ada di ruangan depan aja. Nah begitu singkat cerita, gua tidur, mereka tidur ayam sih sebenarnya. Gua ngeliat ada sosok hitam. Gua pikir itu si Kamil yang ngontrak di sana ya kan. Gua pikir itu si Kamil karena gua nggak tahu di situ juga angker, yang tahu kan mereka yang awal mula di sana gitu kan. Begitu dia nongol, cuman palanya doang kelihatan, terus dia ke dalam lagi. Ya kan gue pikir itu si Kamil ya, ternyata bukan. Karena gue belum tahu nih. Bukan, akhirnya kan tidur kan masih pada bercanda ya. Anak-anak masih pada bercanda. Nah, biasalah anak-anak tuh suka main klitik-klitikan pinggang gitu tuh, yang suka digitik-gitik gitu. Waktu itu si Padli dikelitikin tuh sama si Belly. Sama teman tuh si Belly dikelitikin, dia nggak ada respon. Karena yang kita tahu itu si Padli emang orangnya gelian. Harusnya dia nggak tahan ya? Harusnya dia nggak tahan. Harusnya dia, lu diem ngapa lu gitu kan? Harusnya diem lu udah mau tidur juga gitu. Ini nggak ada respon. Justru dia malah ngebentak. Tapi dengan nada suaranya itu bukan suara dia. Ternyata dia itu kesurupan. Detik itu kesurupan, ya kan? Itu suaranya beda. Dia begitu digitikin tuh, dia malah berbalik marah. Dia ngomong apa kalau nggak salah dia? Diem apa gimana gitu, dia ngebentak lah. Kita bingung dong. Ih, ngapa lu gitu kan? Ih, lu kenapa lu? Malah marah-marah gitu kan. Pas begitu ini dia sempat ketawa. Oh, dia ketawa juga. Sempat ketawa, cuman bukan ketawa suara dia, bukan. Nah kita udah bingung, wah nih bocah udah nggak beres nih gitu kan. Kita bertiga udah bangun, wah ini bocah nggak beres nih. Lu ngapa lu gitu kan, lu ngapa lu, surupan lu ya gitu kan. Surupan, akhirnya didiemin bocah. Coba kalau emang dia kesurupan, coba suruh napak ke lantai, ke bumi gitu ya. Begitu disuruh napak ke lantai itu, kan gitu dituntun. Ternyata dia nggak napak dong. Jadi sejengkal itu dia emang melayang. Berarti terkonfirmasi ya, iya. Cerita dari Kak Fadli barusan. Itu dia melayang dan gua kan udah berpikir cepet ya. Ini plafon nggak ada, atas sudah nggak ada. Maksudnya si asbes itu udah nggak ada ya ke belakang. Daripada nih bocah kabur-kaburan terbang gitu kan. Akhirnya gue tegrep aja tuh. Si Padi tuh ketegrep. Nyambung ke bukan sofa sih apa, tempat tidur ya, spring bed gembel dah, udah spring bed emang udah awalnya udah ada di situ. Gue tegrep lagi di situ sampai dia sadar. Dan itu tuh sadarnya itu emang sadar sendiri, nggak ibaratnya harus dipencet ini, dibaca ini, enggak. Itu sadar sendiri. Nah, begitu si Padli udah mulai sadar, ya kan, dia udah ibaratnya udah ngenal dirinya gitu ya, kan kita juga udah percaya, oh ini bener dia gitu kan. Lu inget nggak bapak lu siapa gitu kan? Iya, gue sampai ngomong kayak gitu dulu. Inget nggak bapak lu? Iya, bapak gue Obet gitu kan? Iya kan? Wah iya bener. Nah udah gitu kan, gue sempet sewot tuh. Saat itu gue sempet sewot, kan lampu udah gue nyalain tuh, lampu depan. Cuman emang lampu belakang itu tiba-tiba mati. Nah lampu belakang itu tiba-tiba mati. Begitu si Padli kesurupan, gue nyalain lampu depan, lampu belakang mati otomatis. Itu gue nggak tahu tuh kenapa, ada tekniknya kayak gimana. Nah gue sewot, nyariin si Kamil, karena gue pikir kan, lu temen begini lu nggak keluar gitu. Padahal
tadi lu ngintipin dari tembok gitu, karena gue ngiranya itu awal mulanya si Kamil gitu kan. Iya. Lu temen begini kenapa sih kagak keluar gitu, bukan dibantuin gitu. Gue sewot masuk ke kamar tengah, gue marah-marah di sana. Begitu gue masuk kamar tengah, sambil marah-marah nih, itu yang pertama gue lihat itu sosok nenek-nenek pakai kebaya. Cuman karena gue posisinya emosi, beneran emosi. Dia tuh kayak orang diomelin, kayak anak kecil dimarahin, nunduk aja begini gitu tuh. Dia cuma nunduk, ngeliat ke arah gue. Terus di kasur itu, di kamar tengah itu emang ada kasur satu. Nah di kasur itu ada yang tidur, tapi sosoknya hitam, matanya merah. Berarti bukan Kamil? Bukan si Kamil. Gue sewot dong, karena di situ nggak ada si Kamil kan. Gue cari lagi ke belakang. Di belakang itu kan emang ada becak kecil mainan anak-anak tuh, yang becak-becak kecil-kecil itu ditumpuk-tumpuk sama barang-barang yang udah nggak kepake. Atau kalau nggak salah itu puing bangunan gitu. Nah itu kan lampunya kan mati. Begitu gue datang ke belakang sambil marah-marah nih, itu yang gue lihat itu di becak kecil itu ya pocong satu lagi duduk di becak kecil, dan satu lagi itu ada di samping becak tersebut. Dia diri biasa gitu. Menghadap kakak atau membelakangi? Dulu sih gue lihat itu dia membelakangi. Karena guenya emosi, itu beneran marah-marah. Kakak tuh berarti sambil marah-marah? Beneran marah-marah, gue tuh beneran marah-marah nyariin si Kamil. Ternyata nggak ada, yang gue temuin malah pocong. Kurang ajar kan ya? Gue marah-marah tuh, lu parah lu, Mil, teman begini lu malah kagak ada. Lu malah cabut, kemana sih lu? Gitu kan, gue ngomel tuh. Begitu marah-marah, gue ke kamar mandi, nggak ada juga kan. Tapi udah gitu gue pulang, gue balik tuh ke depan. Ya kan, gue balik ke depan. Sampai balik ke depan, jongkok, gue langsung muka pucet. Kenapa ini nggak beres. Yang gue temuin bukan si Kamil. Ini nggak beres nih, gue bilang. Wah, ternyata di dalam itu emang bukan si Kamil. Ada makhluk lain gitu. Akhirnya gue bilang, itu si Pardi, itu anak-anak nanya, awalnya anak-anak nanya, mana nge, apaan nge, gitu kan. Gue buka pucet, udah langsung gue bilang gini, cabut yuk, nggak beres nih tempat, gitu. Cabut yuk, nggak beres nih. Ada nggak beres ngapa sih lu? Udah dah, pokoknya lu nggak usah banyak tanya dah, nggak beres nih, gaber, gue bilang. Lu mendingan cabut aja. Itu bocah udah sadar belum? Akhirnya si Pardi udah mulai sadar tuh, gue cabut. Dan gue terakhir tuh, mereka pada cabut dari pintu duluan. Itu menuju ke rumah salah satu teman gue juga, namanya si Firman, biasa dipanggil Menan ya. Ke rumah si Firman juga, akhirnya kan mereka jalan duluan. Gue mau ngunci pintu dong. Itu tiba-tiba dari kamar tengah itu udah langsung muncul sosok cewek putih sambil manggilin begini. Kuntilanak. Kayaknya sih kuntilanak, tapi dia nggak terlalu tinggi. Dia manggilin begini. Tangannya kayak gini. Iya, tangannya manggilin begini, bener-bener manggilin begini. Itu gue mau nutup pintu. Begitu gue menutup pintu, dia begini. Manggil gitu. Kurang ajar ya, gue bilang. Aduh, kurang ajar nih gue bilang. Akhirnya gue cabut di situ. Cabut. Begitu gue cabut, udahlah. Kita ngobrol dulu di sono ya kan, ngobrol dulu di rumah Menan dah. Ngobrol dulu di rumah si Firman. Itu anak-anak pada ngobrol di rumah si Firman sambil ibaratnya ngademin suasana. Gue ngegambar. Lu ngegambar apaan sih, Nge? Kata bocah. Udah lu gak usah banyak tanya. Gue ngegambar ya kan. Itu yang gue gambar tuh sosok nenek-nenek yang pakai kebaya. Gue kasih tahu, nih tuh yang tadi gue lihat di kamar. Kalau lu nggak percaya, lu sekarang lu sono lagi aja, gue bilang gitu kan. Ini yang gue gambar ini emang beneran sosok itu yang gue lihat, gue bilang gitu kan. Nah udah gitu singkat cerita, gue begadang di situ akhirnya, nggak ke sana. Besokannya gue ke sana lagi tuh ceritanya. Gue ke sana itu dari sore, kalau nggak salah dari sore. Itu ada si Resa sama si Belly udah main catur di situ tuh. Kalau nggak salah dia sama si Belly, iya. Nah, gue tuh main gitar tuh. Maju ke jam 6:30 deh kayaknya, jam 6:30. Habis maghrib. Iya, cuman si posisi lampu belakang emang belum mati juga tuh. Waktu itu belum mati. Nah,
maju ke maghrib, 6:30. Ini hal yang gimana ya gue bilang, serem tapi kocak gitu. Karena percakapannya yang bikin kocak. Yang bikin lucu itu percakapannya. Karena atas dari kontrakan itu kan gak ada pelafon ya. Ini mereka lagi pada asik nih main catur nih. Main catur sambil ngopi gitu kan. Gue lagi megang gitar nih. Mereka main catur di bawah. Gue yang main gitar itu ada posisinya ada di kasur. Nah, jaraknya itu antara tembok itu sekitar 1 meteran dari yang main catur ini. Nah, di atas itu tembok udah nggak ada plafon kan. Udah los aja gitu kan. Los aja sama asbes langsung. Tiba-tiba itu nongol. Ada sosok putih tapi nggak kelihatan mukanya. Dia kayak pakai mukena, tapi bukan mukena. Kayak pokoknya kayak kerudung putih tapi panjang gitu. Tapi itu turun palanya duluan. Berbalik gitu ya? Iya, palanya duluan, dia kayak mau nyamperin ke kita. Gue lagi bertiga nih. Itu palanya turun, tapi nggak jatuh. Harusnya kan logikanya pala turun duluan tanpa pegangan jatuh dong. Ini pala turun duluan tanpa pegangan nggak jatuh. Dan lucunya nih itu emang serem. Itu serem ya. Gue juga sempet, ini anjir apaan itu gitu kan? Iya apaan tuh? Wah kata udah sempet ih kenapa itu gitu. Nah kocaknya lagi nih ya, si Reza bilang turun kemari gue sambit pakai setir loh. Itu kocaknya. Terus gue sautin dong si Reza, jangan pakai setir setir mah cuma ada 1, lu pakai pion aja. Itu lucunya. Itu setannya balik lagi. Begitu mau disambit, mau ditimpuk pakai pion itu dia balik lagi. Naik dan itu naiknya tuh pelan. Naik ke atas atap itu pelan. Kayak slow-mo gitu ya? Slow-mo, dia pelan gitu, santai aja, kayak nggak ada dosa. Dia santai aja tuh ya kan. Udah gitu ya, nggak lama si Reza cabut. Gue masih tetap di situ. Banyak kejadian-kejadian aneh. Salah satunya di kamar mandi itu kan emang ada kayak genangan air buat bak gitu ya. Bak dari tembok gitu, tembok kecil. Itu selalu tiap malam itu ada timpukan batu ke dalam kolom buat mandi itu. Ibaratnya bak mandi itu. Oh, yang kata Kak Fadli dicemplungin gitu. Iya, itu tuh terus continue selama Kakak di sana. Semalam-malam itu pokoknya kalau udah mulai malam itu bakal terus kejadian. Tiap malam. Tapi nggak ada batunya ya katanya waktu dicek? Iya, emang itu begitu dicek besokannya nih atau paginya dicek, siang atau paginya itu nggak ada batu sama sekali. Dan ada satu hal lagi, di situ ada kendi. Ada kendi di situ, ada kendi. Anehnya itu kendinya diisi air nggak pernah penuh. Tapi nggak bolong. Oh, waktu dicek nggak bocor? Nggak bocor. Ada kendi di situ 1, tapi kendi itu diisi air, tapi nggak penuh-penuh. Bener kan? Ada kendi di situ dan itu diisin air terus menerus, nggak penuh-penuh. Padahal si kendi itu nggak ada yang bolong. Waktu diangkat nggak ada bocoran basah, nggak ada besan, nggak ada juga ya? Nggak ada. Pokoknya itu air masuk, dia turun lagi itu airnya. Kayak keminum gitu. Tapi lu masukin terus air nggak akan penuh itu. Nggak penuh airannya gitu. Misterius sekali. Iya, itu harusnya jadi barang antik ya. Iya sih, barang antik tuh. Harusnya di samping si Annabelle itu. Nah, iya, harusnya tuh bisa dijual tuh Kak. harusnya ditaruh di museum, ditaruh di samping Annabelle gitu. Iya, cuan tuh. Nah, singkat cerita tuh malam-malam berikutnya gitu ada aja kejadian aneh. Salah satunya gue sih nyebutnya apa ya? Pocong eskalator mungkin ya. Kalau buat ibaratnya gue di situ ketantang. Tapi ada hal lucu juga. Ibaratnya gini lah. Besok lu mau nampilin apa sih gitu kan? Bukannya gue nantang gitu, tapi emang jadi hal seru di situ tuh. Kalau gue pribadi tuh jadi ngerasa, besok nih mereka mau nampilin apa nih gitu ya? Seruan apa lagi nih gitu. Padahal emang serem, posisinya serem sih. Bener kata si Padli, ibaratnya lu masuk ke situ udah beda dimensi. Lu nutup pintu sekali juga itu dimensinya udah beda. Lu mau teriak di sana, tetangga nggak akan denger gitu. Ada satu kejadian pokoknya anehnya itu si lampu belakang ini
lampunya itu kan lampu warna kuning ya. Lampu ayam gitu, lampu neon bukan neon sih, maksudnya lampu ayam gitu. Bohlam. Lampu bohlam 5 watt lah. Seingat gua 5 watt. Itu tiap kalau udah mulai masuk ke malam, itu si lampu itu bakal mati sendiri, dan matinya itu nggak langsung dep gitu, enggak. Cuman redup, udah mati. Nah, di situ mulai jadi aneh-aneh itu di situ. Pokoknya kalau udah lampu itu udah mulai mati, stop kontak tetap on. Stop kontak itu anak-anak nggak ada yang pernah beneran dimatiin ke off. Tetap di on. Meskipun siang-siang itu tetap di on. Berarti lampu itu kayak penanda pertunjukan akan dimulai. Iya, itu dia. Ibaratnya showtime gitu ya. Ibaratnya si setan itu udah bilang, udah ini waktu gue gitu. Ini jam gue bleh gitu ya. Lu diem aja di sana gitu ya. Lu liatin aja pertunjukan gue seperti apa gitu. Nah, singkat cerita nih, tiap malam kan emang lampu itu akan mati. Nah, di kamar mandi itu kan cuman ada tembok 1 meteran lah ya, 1 meter lah. Nah, di situ tuh selalu nampakin pocong. Cuman pucuknya aja, pucuk palanya doang tuh. Oh, ikatnya doang. Ikatnya doang, genit dia. Dia nyampilin gitu. Cuman kayak eskalator, dia ntar begini tuh, dia turunnya tuh begini. Terus hilang. Ntar ada lagi. Pokoknya kalau misalkan anak-anak udah mulai, kan dari pintu itu kan langsung kelihatan kamar mandi ya, lurus gitu kan, dia kayak semacam lorong gitu. Dari pintu, begitu kita buka pintu, itu langsung kelihatan kamar mandi. Langsung los kamar mandi, dan ini tuh kamar sampingnya. Itu tuh dia tuh selalu muncul, selalu ngasih eksistensi tuh. Dia selalu muncul ya. Meskipun berapa orang yang ada di sana pun dia ada terus. Si pocong itu tuh selalu muncul. Itu tiap malam berarti dia muncul? Tiap malam dia. Dia tuh paling sering. Ibaratnya kalau misalkan dibilang itu dia pemeran utama mungkin. Iya, jadi si pocong itu bener-bener apa? Terus tiap hari tuh hadir dia tuh. Nah, sampai singkat cerita tuh ternyata cerita si kontrakan ini tuh udah nyebar ke kampung sebelah. Wow. Karena gini, kita nongkrong di sana awalnya kan beberapa orang. Ada tetangga yang sekolah di agak jauh kan gitu tempatnya, tempat sekolahnya agak jauh. Dia cerita dari mulut ke mulut gitu. Akhirnya anak-anak yang di daerah kampung sebelah itu pengen tahu sebenarnya bener nggak sih kayak gitu, ada apa kagak gitu kan. Akhirnya dia datang ke sana tuh. Itu rame, ada 10 orang mah. Sengaja datang dari kampung sebelah buat ngelihat. Dia buat ngelihat gitu, sengaja buat bener nggak nih ada gitu kan. Ternyata begitu mereka datang, ya udah, lu kalau lu pengen ngelihat, matiin aja lampunya gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya gua ada di situ. Gue cuman ngeliatin mereka. Gue mah dia ada di spring bed mainin gitar aja. Begitu lampu dimatiin, so time kan. Akhirnya mereka itu di depan, nih hal yang beneran dibilang bodoh iya gitu, tapi emang serem iya gitu. Mereka ada di depan pintu. Mereka tuh diem, 10 orang itu diem di depan pintu semuanya. Tapi di dalam rumah tapi. Iya, posisinya ada di dalam rumah, lampu dimatiin, mereka fokus ke lorong kamar mandi kan. Nah, hal yang biasa dilakuin sama makhluk astral tersebut yang ada di sana itu gini. Ada hordeng, di pintu kamar itu kan ada hordeng, dan hordeng itu diikat, ya kan. Awal mulanya mereka ngelihat nih ke ruang tengah, ngebuktiin kalau di ruang tengah itu nggak ada siapa-siapa. Mereka ngebuktiin, iya bener nggak ada siapa-siapa. Mereka stay tuh di depan pintu stay. Tapi lu jangan ada yang kabur ya, katanya gitu kan. Jangan ada yang kabur lu, katanya. Ya udah, iya gue nggak kabur. Nah, begitu lampu dimatiin, si timpukan batu ke air itu kan selalu ada ya. Itu udah mulai tuh. Udah mulai. Mereka kan cuman, apaan tuh, ya kan? Bingung gitu kan.
apaan tuh, nggak lama tuh kan pocong tuh keluar dari eskalator. Iya, pocong eskalator tuh keluar tuh. Dia udah nunjukin tuh, nggak lama. Terus si hordeng yang ada di kamar itu, yang diikat itu tuh, yang di pintu, ditepak-tepak. Kan begini kan tuh ya, ditepak-tepak kan otomatis kan si hordengnya begini terus. Tadi ditepak lagi. Nah, yang di sini tuh udah astagfirullahaladzim, anak-anak tuh yang 10 tuh udah pada astagfirullahaladzim. Tadi kan kagak ada orang ya di dalam kamar ya. Ya itu lu katanya mau lihat gitu kan. Akhirnya gue bilang, ya itu kita mau lihat loh. Nah, sampai dimunculin kayak kuntilanak gitu dari, jadi si kamar itu pintunya itu si kuntilanak itu muncul. Dari pintu itu? Iya, dari pintu itu si kuntilanak itu muncul. Yang lucunya lagi, kan mereka dibilang jangan kabur ya. Otomatis ketakutan, hawa takut mereka tuh yang masih anak-anak SMP. Mau keluar dong. Tapi pada dorong-dorongan, otomatis kan si pintu nggak bisa keluar. Nggak ada yang ngebuka. Nggak ada yang ngebuka. Gimana mau ngebuka? Orang mereka aja pada dumpel-dumpelan, ngedorong pintu kan. Meskipun dibuka juga, pintunya tetap aja nggak bisa kebuka. Iya, harus. Karena ada 10 orang itu yang pada nyendiran di pintu semua karena ketakutan. Itu hal lucunya. Oh ya, akhirnya kan dinyalain tuh lampu ya kan. Udah pada percaya kan lu, Nah, akhirnya tuh mereka jadi rajin di situ. Oh, jadi sering datang. Jadi sering datang tuh. Jadi emang sering jadi nampilin terus kan itunya. Mereka juga jadi kayak uji nyali, tapi jadi hal yang seru-seruan. Di sana tuh. Kalau dibilang banyak banget. Sampai suatu ketika gini, ada emang ini horor sih, maksudnya emang dibilang mungkin kesabaran setannya itu udah ada di ambang batas kali ya. Jadi ceritanya gini. Ada sekitar 15 orang. Ada orang yang tuanya juga, yang ibaratnya yang udah dewasa lah gitu. Berarti ini beda malam ya? Beda malam. Beda malam. Itu si anak yang 10 itu ada. Ada, tapi ada tambahan. Ada tambahan. Waktu itu gini ceritanya. Gue masih ada di situ, stay. Gue nggak tahu pasti orang-orangnya siapa. Pokoknya yang saya ingat gue itu, mereka coba ngebuktiin. Begitu ngebuktiin ada, akhirnya ketakutan. Itu gue posisinya inget banget, gue ada di pojok kasur. Karena gue lagi megang gitar. Kalau saya ingat gue megang gitar. Itu posisi di belakang di pojok kasur. Itu mereka semua itu 15 orang itu loncat ke kasur semua. Astaga, penuh dong. Iya, penuh. Saking takutnya mereka ya. Ternyata itu si setan itu nyamperin ke kita. Jadi kita tuh kayak dikepung. Oh, datengin. Mereka datengin, si setan itu ngedatengin. Ih, serem banget. Mereka yang gue ingat itu ya, karena gue ketekan juga kan sama anak-anak yang pada ketakutan kan. Yang gue ingat itu ada sosok yang ibaratnya kalau dibilang yang kebanyakan orang tahu tuh Grim Reaper. Ya. Dia pakai jubah hitam. Tahu. Dia pakai jubah hitam, pakai kupluk hitam kayak gitu. Cuman nggak kelihatan mukanya apa. Terus ada sosok kuntilanak, itu kuntilanak beneran ada. Cuman nggak kelihatan mukanya. Karena posisinya lampunya mati. Oh ya. Karena lampu belakang juga mati. Otomatis gelap. kan cahaya yang kita dapat itu terang dari terang bulan doang kan. Serem banget ya. Horor banget. Iya. Nah yang itu tuh yang bikin kacaunya itu si setan itu jadi gimana ya? Mencut-mencutin rambutnya itu. Bentar, ini berarti ada kuntilanak, ada yang pakai jubah. Ada jubah, terus ada sama satu lagi tuh kayak setan apa warna hitam, rambutnya panjang sih, kayak dikepang gitu. Oh, yang dibilang Kak Fadli. Iya, yang suka mencut-mencutin. Iya, dan si kuntilanak juga sama. Itu lengkap deh, kayaknya lebih dari 3. Seingat gua tuh pokoknya ada semua hadir. Semua yang tinggal di rumah itu. Iya, maksudnya semua setan yang ada di situ tuh kayak hadir semua. Seolah-olah kayak lu nantangin gua gitu, 15 orang itu kan datang tuh ya, buat anak-anak tuh kan ada 15 orang dah pokoknya. Seingat gua ada 15 orang. Lu nantangin gue gitu. Ya udah gue datang, kata setannya gitu kan. Ya udah gue datang nih ya kan. Mereka tuh jadi si setan itu datang. Kalau nggak salah ada 5. Berjejer. Kita tuh di satu
kasur itu 15 orang itu dikepung. Berarti dia kayak gini ya posisinya ya, 5. Iya, Kasur segi 4 di gitu kasur kan? nih, kasur 4. Kita dikepung 5 nih. Gila. Kita dikepung 5, itu beneran. Sumpah, gue berani mati dah. Itu bener-bener dikepung sama 5 setan itu. Dan anehnya itu ya setelah mecut-mecutin setan itu nggak lama sih, emang mungkin kejadiannya sekitar 1,5 menit lah ya. Mereka ngeksis itu. Si setannya itu bener-bener nampilin wujudnya itu sekitar 1,5 menit. Tapi emang berkesan. Tapi selama 1,5 menit itu kan mereka ngepung gitu kan? Apa sih yang mereka lakukan? Ada yang diem aja atau yang mencut kan pasti kayak gini-gini kan? Ada kayak gini-gini ada kan? yang diem, ada yang mencutin. Karena gua kedempet sama yang lain ya. Jadi gua nggak terlalu jelas ngeliatinnya karena mati juga lampu kan, cuma cahaya bulan doang. Jadi ada yang mencutin tuh setannya, mencutin rambut. Kalau nggak salah yang gue liat kuntilanak yang mencutin rambut sama yang setan yang warna hitam itu tuh. Dia mencutin ke arah kasur berarti? Iya, ke arah anak-anak. Kena dong? Anak-anak, iya kena. Terus mereka gimana tuh? Teriak-teriak? Iya, mereka teriak-teriak di situ. Wah, chaos. Tapi, ya? chaos banget itu. Anak-anak udah pada pucet semua. Aduh, parah. Nah, yang gue heran tuh di situ berisik banget, tapi tetangga nggak ada yang keluar. Kalau emang showtime pertunjukan emang itu manusia gitu ya. Iya. Begitu dibuka, lo ngapain pada berisik gitu tetangga gitu kan. Lo ngapain sih pada berisik? Ini mah enggak, tetangga adem ayem aja. Sama sekali nggak ngedenger kebisingan di situ. Parah sih. Iya, nah itu kejadian 1 menit lebih lah ya. Dan itu tuh si setannya itu balik lagi ke kamar atau kemana gitu kan. Gua nggak ngeliat ya. Pokoknya dia balik lagi deh ke arah kamar. Itu tertib. Ya, satu-satu. Satu-satu. Ya ampun. Satu-satu tertib. Kayak udah di briefing kali ya. Iya, kayak udah dikonsep, bener-bener dikonsep gitu sama setannya. Kita malam Soalnya ini. ibaratnya, gue udah kagak sabar nih sama nih manusia gitu kan. Ayo kita satronin aja lah gitu kan. Kasarnya kayak gitu kasarnya. Iya, dia kayak soalnya udah dah. Mereka udah pada konyol nih gitu kan. Ini manusia udah pada konyol nih. Udah kita samperin aja lah gitu. Kayak begitu ibaratnya. Nah begitu kita udah disamperin, dipecut segala rupa, baik lagi dah. Tuh setannya baik lagi, tertib. Terus anak-anak tadi yang ceritanya gimana? Anak-anak tadi udah pada jadi langsung keluar dari kamar tersebut. Udah pergi ya? Enggak pergi, cuman stay di luar. Oh. Parah ya, jadi nyeritain yang tadi. Ih parah ya, gini. Aduh, kacau dah itu di situ. Pokoknya abis itu tuh kejadian itu, gue sih nggak tidur di situ. Cuman stay di sana sampai ibaratnya jam 1, jam 2, baru gue cabut kemana gitu. Dan anehnya itu emang kalau setiap kejadian itu yang ngontrak di situ si Kamil ini nggak pernah ada. Kalau emang si Kamil nggak mungkin dong dibelah jadi 5. Iya sih. Gimana caranya dia cosplay? Gimana caranya dia cosplay jadi ada 5 gitu. Nggak mungkin, udah nggak masuk logika lah gitu ibaratnya. Ada 5 begitu. Singkat cerita tuh di malam-malam berikutnya ini yang gua nggak tahu dah malam keberapa. Tapi ada satu orang si Firman nih. Si Firman itu dia tahu posisi kontrakan itu kayak gitu, chaos kayak begitu. Akhirnya dia punya inisiatif nih buat sholat di kamar tengah. Terus dia baca Yasin, ayat kursi, kayak gitu-gitu dah, surat-surat pendek. Akhirnya dibaca di sana. Dia sholat di sana. Dan yang jadi keanehan, gue posisinya emang ada di situ, cuman gue di kamar depan. Gue nggak berani berisik karena nggak hargain ada yang ibadah di kamar tengah kan. Akhirnya dibaca Yasin di sana, sholat juga di sana. Itu yang jadi keanehan. Seketika kontrakan itu langsung bawa rumah sakit. Bau alkohol, bau boraks, bau obat gitu. Iya, bau rumah sakit gimana sih, kayak lu masuk ke kamar mayat, ya baunya seperti itu. Kayak bau alkohol, ini nyengat banget.
bau alkohol, bau borak, itu di situ langsung atmosfernya udah beda. Itu waktu dia sholat itu malam apa siang, Kak? Malam. Malam. Dia coba ngeberaniin diri di situ, sholat gini, dia ngaji di situ dah. Itu tiba-tiba bener-bener bau, dan gue juga gimana ya, kayak ngerasa, ih kok begini sih ini malam gitu. Ini kayaknya serem nih daripada penampakan, lebih serem ininya gitu, lebih serem keadaannya gitu. Atmosfernya jadi aneh gitu, yang biasanya kita ngelihat hal yang seru gitu kan ya, setan ya nampakin diri, tapi ini kayaknya ih kok begini sih gitu, kayak ih aneh nih, kayaknya nggak harus di sini, gue nih kayaknya ngerasa nggak nyaman gitu. Di situ kayak sesek banget, wah ini kayaknya gue harus cabut dulu nih, kalau kayak begini gue harus cabut dulu gitu. Itu pada malam itu tuh kakak sama siapa di sana selain sama Firman? Ada sih beberapa teman, cuman mereka gue lupa sih siapa yang pastinya. Tapi di situ ada beberapa orang selain si Firman. Dia ada, pokoknya begitu bau rumah sakit gitu udah gue nggak beres, gue langsung nggak lama si Firman beres kelar ngaji, gue cabut yuk kita ke rumah lu aja. Gue ngerasa nggak nyaman nih abis lu ngajin kayak begini, kayak seolah-olah gue setannya gitu. Ih gue nggak nyaman sumpah asli, kok posisi kontrakannya malah jadi begini gitu, malah jadi spooky gitu, kayak lu ada di kamar mayat gitu ngerasanya. Iya langsung berubah. Akhirnya tuh gue cabut, gue skip dulu tuh malam itu. Tapi si Firman ngerasa juga nggak perubahan atmosfer dan teman-teman yang lain? Dia ngerasa, pasti berarti ngerasa. Semuanya nyadar. Semua ngerasa nyadar, semuanya. Wow. Cuman nggak harus ngomong, cuman ibaratnya kita lihat lirik-lirikan, tapi lu tahu maksudnya apa, iya. Gitu. Gue lirik-lirikan ya sama teman-teman, tapi tahu maksudnya apa nih. Ini malam nggak enak nih gitu. Kosong berarti malam itu. Akhirnya malam itu kosong. Kamil kemana Kamil? Kalau dia tuh orangnya emang gak betah di rumah. Satu gak betah di rumah, terus kadang dia lucunya dia ngontrak di situ tapi tidurnya di tempat lain. Dia tidur di mana? Kadang dia tidur di rumah temennya, si Kie. Kadang tidur di rumah Sincek yang nggak jauh dari kontrakan itu. Itu lucunya dia tuh seperti itu. Jadi dia ngontrak itu rumah untuk apa? Untuk show. Dia makanya kadang-kadang lucunya ini kontrakan buat apa doang gitu kan? Apa? Ya elah, setiap lu ngontrak tapi lu nggak tidur di situ, yang ramein anak-anak gitu. Tapi kadang-kadang juga dia siang emang di situ gitu. Tapi tidurnya enggak ya? Karena emang dia tuh kadang-kadang kalau dibilang nokturnal. Aktifnya malam kayak burung hantu ya. Iya, siangnya tidur dia. Tidurnya emang di situ kalau siang. Iya, kalau siang tuh si Kamil tuh kadang-kadang tidur di sana. Tapi kalau rumah kontrakan itu siang nggak apa-apa ya? Kalau siang nggak ada efek apa-apa. Nggak ada aktivitas paranormal ya? Iya, nggak ada aktivitas yang aneh-aneh dah. Pokoknya lampu tadi aja, pokoknya kalau udah meredup showtime gitu. Udah showtime dah. Nah singkat cerita tuh malam-malam berikutnya emang kalau misalkan tiap malam ada sih, maksudnya hal-hal ganjil gitu ya, yang kadang cuman pecetan. Iya cuman sambitan air aja gitu kadang-kadang. Pocong eskalator. Ya kadang-kadang kayak gitu-gitu aja sih. Cuman nggak yang kalau yang bener-bener ibaratnya mereka nampilin semuanya. Iya semuanya itu cuman hari itu aja, cuman nggak tiap hari begitu gitu. Ada momen tertentu berarti ya? Iya, kayak ada momen-momen tertentu. Ada special night gitu loh. Sampai ada di satu malam tuh ada temen gue, temen si Firman juga. Jadi kayak sengaja ke situ terus naruh jelangkung di situ. Niatnya apa tuh? Motifnya dia naruh jelangkung? Gua nggak tahu sih, maksudnya kayak buat apa ya? Kayak buat ngebuktiin juga karena dia baru di sana. Dia baru main ke situ. Ya, ibaratnya gimana ya? Gue di situ tuh udah kayak presenter. Udah kayak lu MC acara gitu. Tiap gue ada di situ, kadang-kadang ntar nih yang 10 orang nih, yang 10 orang datang, ntar mereka mental. Datang lagi yang baru nih. Ya kan ibaratnya bintang tamu baru nih, pengen tahu gitu. Akhirnya dia pengen tahu, datang ke situ bawa jelangkung, dibawalah jelangkungnya,
Datang ke situ di bawah Jalangkung, ditempelin di tembok kamar mandi. Kamar mandi, ya udah kan, gue karena udah hal biasa ya, mau ngapain lagi nih orang gitu kan. Gue mah diem aja di kasur, mainin gitar ya kan. Dia mah akhirnya dimatiin pintu ditutup, lampu dimatiin, otomatis kan gelap semua kan. Gue cuma geleng-geleng pala aja, mau ngapain lagi sih lu gitu kan ya. Akhirnya secara nggak sengaja si Jalangkungnya itu jatuh dulu awalnya. Ke lantai? Jatuh ke lantai, bluk. Kan otomatis dia mikirnya, copot kali, ya kan pakunya. Akhirnya dipasang lagi dah tuh, Jalangkungnya ditempelin lagi sama dia. Akhirnya dia duduk tuh. Si Ali ini duduk di depan pintu yang ngadep ke arah kamar mandi, ngarah ke Jalangkung itu, Jalangkung yang dia taruh. Otomatis, nah selang beberapa lama, karena kan emang nungguinnya nggak langsung instan ya, ibaratnya lu nungguin begitu ditaruh langsung gini, enggak, emang agak lama juga. Tiba-tiba nih si Jalangkungnya ini goyang, gerabakan dia. Iya, dia goyang tuh, ibarat goyang sendiri, terus terbang ke arah pintu. Jadi si Ali kan lagi duduk di situ, dia ke pintu, jatuh langsung di situ. Dia ngelewatin si Ali berarti? Iya, si Ali tuh ada di atasnya. Jadi lewat gitu? Iya. Ih, serem banget. Dia terbang. Si Jalangkung itu terbang. Beneran terbang. Nah, gue posisinya di depan si Ali, ibaratnya nih, gue di sini, si Ali di situ. Dah, ya udah, hal yang biasa buat gue gitu ya. Percaya kan lu? Ibaratnya lu udah percaya kan lu kalau di sini emang angker, ibaratnya gitu, emang setannya emang kurang ajar semua gitu kan. Akhirnya udah tuh dia percaya. Akhirnya si Jalangkung itu dilemparin sama dia ke kamar. Nah, sampai di kamar itu nggak tahu dah tuh si Jalangkung ini ada di mana. Otomatis gue yakin sih si Jalangkung itu jadi media. Iya. Buat si hantu-hantu yang di situ jadi media. Kalau cerita Kak Fadli itu kan dia pocong megang Jalangkung digoyang-goyang. Iya, gitu emang gue ada di situ sebenarnya. Si Jalangkung itu kan si Fadli mungkin nggak tahu ya awal mulanya si Jalangkungan ini tuh dari mana, karena dia tuh nggak ada lah di hari siangnya gitu kan. Berarti ini kejadiannya sebelum si Kak Fadli ngeliat ini ya. Nah akhirnya si pocong si Fadli itu emang ditampilin sama si pocong itu. Gue sih ada di situ, cuma posisinya kayak males gitu ngeliatnya, udah apa sih gitu kan, udah males. Nah begitu dia mau nimpuk si pocong yang megang Jalangkungannya ini, gue tahan. Udah lu ngapain sih, nggak usah nggak usah diselonin lagi gitu ibaratnya, nggak usah diselonin lagi, udah cabut aja, mendingan cabut gitu, cabut aja yuk, karena udah mulai nampilin lah gitu, si setan ini. Kalau cuman ibaratnya dari jauh gitu kan ya, si setan ini dia nampilin dari jauh nih, gue malah seneng gitu ya. Tapi kalau udah mulai nyamperin gitu, kayak gue ngerasa aware, gue juga ibaratnya gue takut ngebahayain diri gue atau ngebahayain teman-teman yang lain gitu. Kalau udah mulai si setannya nyamperin itu, gue mendingan mental cabut. Ibaratnya enough lah gitu kan. Iya. Uji nyali lu enough lah. Jangan sampai diterusin lagi. Udah besok-besok lagi aja gitu. Sampai gue pernah ngalamin ini beneran nyata. Maksudnya gue emosi juga. Jadi jadi kejadian itu saat si 10 bocah itu tuh, 10 temen si Orbit ini main. 10 temennya itu main, mereka pengen ngelihat lagi lah gitu, ngelihat si pocong atau apa gitu kan. Sampai mereka itu teriak-teriak,